Ujuk-ujuk cowok gue sering main ke kosan. Ada momen sampai tetangga gue kumpul di rumah gue gara-gara dia teriak. Gue nggak sanggup sama pernikahan ini. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, gue Tasya. Asal gue dari Bangka Belitung. Jadi, kisah ini perjalanan hidup gue yang bikin gue agak trauma karena pernikahan dini. Kisah ini dimulai ketika gue lulus SMA pas umur gue 17 tahun. Waktu gue SMA, gue udah punya cowok, namanya Rian. Umurnya terpaut 2 tahun lebih tua dari gue. FYI, Rian ini tetanggaan sama gue. Rumahnya cuma kepisah sama satu rumah. Iya, pacar gue memang dekat, 5 langkah dari rumah. Jangan sambil nyanyi ya lu pada. Walaupun dia tetangga gue, dia udah kerja di kota, di sebuah klub di kota Pangkal Pinang. Pas gue sekolah tuh, gue pengen buru-buru lulus biar gak LDR sama cowok gue lagi. Jarak perjalanan Bangka Belitung ke Pangkal Pinang ya kira-kira 2 jam ke tempat dia. Makanya dia gak pulang pergi dan milih ngekos di sana. Nah kan gue udah lulus ya. Jadi gue mulai ikut kerja sama saudara gue di restoran gitu. Dan kebetulan resto tempat gue kerja lumayan jauh, jadi gue harus ngekos. Tapi yang membagongkan, ujuk-ujuk cowok gue sering main ke kosan dan sering nimbrung mulu di kosan. Lama-lama gue sama cowok gue satu kosan. Jangan ditiru ya guys ya. Emang salah banget gue nurut-nurut aja dan akhirnya susah sendiri gue. Setelah tinggal bareng, gue jadi tahu sifat aslinya. Ternyata dia red flag parah cuy. Pacar gue posesif banget, kasar, sok jago, aka so berani pokoknya. Bawaannya mau gelut aja dia tuh sama orang lain. Ada satu momen yang akhirnya gue sesali. Gue sama dia skidi papap. Dan dari sini hidup gue sengsara. Gue super duper dikekang. Gak boleh ini, gak boleh itu. Bahkan gue gak boleh kerja. Akhirnya kita jadi sering berantem. Gue jenuh dan gue pergi diem-diem pas dia kerja dan gak bilang sama dia. Pas pulang ke kos, dia udah nungguin gue dengan muka kecutnya. Gue muak dengan hubungan toksik kayak gini terus-menerus. Akhirnya, ada di satu momen gue ngehubungin mantan gue pas zaman awal SMA. Gue chatan doang sih di situ. Dan lu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Gue ketahuan coy. Di situ dia langsung mode ngamuk dan pada saat itu posisinya adik gue kebetulan dititipin ke gue karena waktu itu ibu gue berobat di rumah sakit di kota. Gue taruh adik gue di luar kamar alias di teras kosan. Gue takut adik gue kenapa-napa pas dia ngamuk. Padahal umurnya baru 3 tahun saat itu. Sampai akhirnya ada yang ngamanin adik gue. Gue kepengen kabur bawa adik gue, tapi gak bisa. Pintu depan dia kunci dan dia ngehadang gue di pintu keluar. Dia banting semua botol kaca dan ngambil kabel mau bundir. Gue rebut tuh kabel dan kaki dia berdarah karena pecahan kaca. Tangan gue pun ikut berdarah karena rebutan kabel yang dia pegang. Gue nangis sambil nenangin dia biar gak bertingkah aneh. Gue ke kamar mandi. Gue pun langsung ambil HP dan telepon ibu gue minta dijemput karena udah gak tahan di sini. Akhirnya ibu gue jemput gue sama adik gue. Gue sama sekali gak cerita apapun sepanjang perjalanan di mobil soal apa yang terjadi barusan. Gue cuma diem dan sesekali ngusap air mata gue. Nah, stupid bin bahlulnya gue, beberapa hari setelah kejadian itu, gue luluh karena dia mau ngelamar gue. Gue entah kenapa gak ada tenaga buat nolak. Mungkin takut juga kali ya, apa kesirep, gak paham deh gue. Akhirnya, gue nerima lamaran dia dan kita ngadain acara lamaran. Abis lamaran, beberapa hari setelahnya dia keluar kerja dari klub itu dan nganggur. Dia minta gue pindah kerja deket kosan kita dulu. Akhirnya gue turutin tuh. Dan dia masih nganggur. Otomatis kebutuhan kosan sama kebutuhan dia, semua gue yang nanggung. Ya lama-lama gue risih dong. Pengen balik aja gue, tapi gak bisa. Dia keluar lagi mode ngamuknya yang nyakitin diri dia sendiri. Usut punya usut, nyokapnya dia gak suka banget sama gue. Dengan alasan gue pernah pacaran sama mantan gue yang image-nya lumayan berandal. Gue bisa sampai lamaran sama Rian pun karena Rian yang maksa. Tapi jadi petaka buat gue. Akhirnya setelah drama nganggur dia gak kelar-kelar, dia langsung ngajak gue nikah. Gue bingung dong, ini kita mau nikah pakai daun pisang apa daun pepaya? Lah orang dia nganggur kan, mau nikahin gue pakai nafasnya dia apa?
Terus dia ngeyakinin gue kalau dia bakal jual motornya buat nikahin gue. Gue makin ragu tuh sama dia. Soalnya dia pemalas banget. Masa dia tahan nganggur berbulan-bulan? H-4 menuju pernikahan, gue makin ilfeel banget sama dia. Ya karena udah mau deket ke hari H, tapi dia cuma diem. Gak ada inisiatif buat cari kerja atau tambahan. Malah sering main ke rumah gue. Aduh, kan nikah banyak biaya yang dikeluarin ya. Masa dari gue lagi sih? Tiap dia ke rumah gue langsung lari masuk ke kamar dan ngunci diri di kamar. Pokoknya gak mau ada kontak deh sama dia. Tapi balik lagi, nasi udah jadi bubur. Dengan segala keresahan gue sama tingkah Rian, gue bodohnya gak pernah cerita sama ortu gue. Dan posisi gue udah lamaran. Yang gue pikir sih ini ujian sebelum pernikahan. Ortu gue seneng sama dia karena nama dia selalu gue bikin bagus. Udah kayak lagu Bernadia tuh. Sifat baikmu yang orang tahu, itu karanganku. Jelek banget suara gue, oke skip. Gue udah gak tahu harus gimana lagi selain terima semua ini. Karena ortu gue juga udah excited abis. Akhirnya pernikahan pun dilaksanakan dengan hikmat. Dan after nikah, jadi bejir banget kehidupan gue. Pas udah nikah, gue dikasih motor, rumah, beserta isinya sama ortu gue. Rumah ini jaraknya gak jauh dari rumah ortu gue dan ortunya Rian. Dan tetap dia masih dalam kondisi nganggurnya itu. Akhirnya om gue ngajak kerja ikut om gue di kebun sawit, which is sama ayah gue juga di sana. Gue nggak ngerti, dia jadi makin temperamental. Dikit-dikit dia marah dan selalu nada kasar. Bahkan beberapa kali bilang, nyesel nikah sama kamu. Lah, dikata gue enggak apa. Pokoknya after nikah, tiap marahan sama dia, gue selalu ngurung diri di kamar kosong. Gue kunci kamar itu karena gue gak mau kena mental sama omongannya. Tiap ngoceh sama gue, selalu minimal 3 jam baru selesai. Pernah juga tengah malam berantem jam 12 sampai jam 3 subuh, anjir. Gue makin hari makin gak nyenyak tidur. 1 bulan awal dia masih mending cuman ngoceh-ngoceh. Di bulan kedua, dia mulai makin-makin. Ada momen sampai tetangga gue kumpul di rumah gue gara-gara dia teriak. Dia marah sama gue cuma karena gue telat pulang ke rumah habis bantuin ibu gue nanam cabai di rumah ortu gue. Dari kejadian ini, dia balik ke rumah ortunya sampai seminggu dia ninggalin gue di rumah sendirian. Dan sedihnya, ternyata dia jelek-jelekin gue di depan ortunya. Nah dari situ ortunya mulai ikut campur masalah rumah tangga gue. Mulai dari masalah kecil, apalagi masalah gede, ortunya Rian selalu ikut campur. Bahkan mereka koar-koar ke tetangga tentang kejelekan gue yang dibuat-buat sama suami laknat itu. Hubungan gue sama mertua pun renggang. Sampai kalau Rian marah selalu ngajak pisah dan minta cerai. Berarti gue udah ditalak kan? Pernah gue lagi hate, terus dia minta skidi papap. Gue bilang gak bisa karena kesehatan kan. Dia marah ke gue dan bawa semua barang pulang ke rumah ortunya. Gue gak sanggup sama pernikahan ini. Gue cuma pasrah. Gue makin gak bisa tidur sampai pagi. Siangnya dia ke rumah ortu gue. Dia mau ngomongin soal hubungan pernikahan ini. Gue gak tahu. Ya karena gue gak di rumah ortu gue. Akhirnya gue ditelepon. Mungkin biar gak ribut di rumah ortu gue. Kali ini gue gak mau diem lagi. Karena selama nikah gue udah terlalu banyak ngalah dan sabar. Malah bikin dia seenaknya injek pala gue. Akhirnya ibu gue ngajak ke rumah om gue sama si suami dakal ini dan orang tuanya juga. Om gue nanya gimana kisah kita selama nikah dari sisi laki-laki dan perempuan. Setelah diskusi panjang, gue kasih satu kesempatan terakhir lagi. Gue sama Rian balik ke rumah kita. Hari berlalu dan Rian gak pakai kesempatan itu dengan baik. Dia balik lagi ke rumah ortunya. Dan kali itu gue ikutin ke rumah ortunya. Gue sampein kalau gue udah gak bisa bertahan dengan sifat dan kelakuannya yang masih kayak bocil. Ortu gue pun setuju dengan keputusan gue. Nyokapnya Rian bilang ke gue, ya udah, kamu pulang aja ke rumahmu kalau mau pisah, biar Rian di sini. Ya udah, gue balik. Lagian posisi pernikahan kita juga udah gak sah karena dia nalak gue gak terhitung saking seringnya. Setelah pisah rumah, gue denger dia lari ke Lampung. Ya udah, keluarga gue dan gue pun pasrah. Berarti emang dia gak mau pertahanin rumah tangga ini. Sekarang gue jadi janda di umur 19 tahun. Syukurnya gue pisah sama dia waktu belum punya anak. Coba kalau udah punya buntut, pasti gue mati-matian perjuangin rumah tangga ini sendirian. Pesan gue untuk semua cewek di muka bumi ini, please jangan talk ya ladies. Kalau emang hubungan lu di awal udah toksik, mending diselesain dari awal. Jangan maksa dilanjutin, karena bakal jadi petaka buat diri lu sendiri.
Segitu dulu ya cerita dari gue. Bye-bye. Sungguh kisah yang meremukkan hati. Tapi jangan risau, karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao.